Indah, Irwan, Feby, semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Aku menyayangi kalian. Selamat datang di channel aku, channel Endonya Koko. Buat teman-teman yang baru gabung, boleh dong dibantu tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian bisa denger cerita-cerita dari aku berikutnya ya. Oh ya, ini tuh cerita aku pertama. Mudah-mudahan teman-teman suka cerita ini dikemas semenarik mungkin, yaitu antara campuran dari cerita nyata dan fiksi. Tanpa berlama-lama, kita dengerin yuk ceritanya. Temanku hilang di Sungai Angker. Perkenalkan, namaku Yuni. Aku adalah anak tunggal dari keluarga yang cukup berada di desa Buni Asri. Bukan nama sebenarnya. Aku dikenal mudah bergaul dan sedikit jahil. Mungkin semenjak aku tinggal di desa ini, aku senang sekali jika diajak main ke pematang sawah oleh teman-temanku. Maklum, sebelumnya aku memang tinggal di kota. Tak jarang aku dimarahi ibu karena setiap pulang bermain, hampir seluruh badanku dipenuhi oleh lumpur. Kalau boleh jujur, kaki ini sedikit kaku untuk berlarian di jalan setapak alias pematang sawah. Tak seperti teman-teman yang lain. Dengan lincahnya, mereka berlarian sana, sini, karena rumah mereka memang ada di sekitaran sawah. Ingin rasanya seperti mereka, memiliki rumah impian yang dikelilingi pesawahan yang luas. Kala itu, aku yang sedang asik melamun, dikagetkan oleh kedatangan salah satu temanku yang bernama Indah. Yun, main yuk. Main kemana ndah? Ke pematang sawah kah? Hahaha, aku tertawa kegirangan. Karena itulah yang aku tunggu. Namun Indah menjawab lain. Bukanlah Yun, kan bosan. Ucap Indah yang setiap hari melewatinya. Lalu kemana ndah? Kamu tahu kan batu besar dekat sungai itu? Tahu? Yang sering kalian bicarakan, yang sering kalian katakan, yang katanya itu kan sedikit angker ya? Aku berbisik sambil bergidik ngeri. Meskipun aku dikenal jahil, tapi untuk bermain ke tempat itu rasanya mengerikan. Apalagi saat itu aku baru berusia 12 tahun. Namun Indah mencoba meyakinkanku agar aku berani dan mengikuti ajakannya. Lalu Indah pun berkata, "Sudahlah Yun, tidak usah takut, itu hanya mitos, agar anak-anak seperti kita tidak bermain ke sana, apalagi berenang di sungainya." Sejenak aku berpikir dan menjawab, "Baiklah Ndah, kita berangkat."
Aku pikir tak ada salahnya juga bermain ke sana. Dalam hatiku berbisik begitu. Nah, gitu dong. Gimana kalau kita ajak teman-teman yang lain biar seru? Boleh, dah. Akhirnya kami berdua berjalan menuju rumah Irwan, lalu ke rumah Lia, dan terakhir ke rumah Feby. Yang mana jarak rumah mereka berdekatan. Setelah berkumpul, Indah menjelaskan bahwa kami akan bermain di dekat batu besar yang ada di dekat sungai itu. Karena Irwan, Lia, dan Feby sudah tahu tempat yang akan dikunjungi itu terkenal angker, mereka pun sempat khawatir. Namun, bukan anak-anak namanya jika tidak bandel. Akhirnya mereka pun setuju. Lalu, kami berlima pun berangkat dengan riang gembira, tanpa menyadari bahaya apa yang akan kami hadapi. Di tengah jalan, kami sempat bertemu dengan seorang nenek tua berkebaya coklat. Lalu si nenek pun bertanya, "Kalian mau kemana, Cuk?" Lalu kami menjawab, "Ke sungai, Nek." "Hati-hati dan cepatlah pulang." "Baik, Nek, tenang saja." Kami berlalu tanpa mempedulikan perkataan nenek itu. Di situ sebenarnya aku mulai merasakan ada hal yang janggal. Bagaimana bisa nenek itu berada di tengah-tengah sawah? Karena jika dilihat dari usianya, tidak mungkin nenek itu bisa melewati pematang sawah sendirian. Namun, karena asiknya bermain, aku pun tidak terlalu memikirkannya. Kami melanjutkan perjalanan kami, hingga Irwan pun berkata, "Hei, teman-teman, kita sudah sampai." Dengan riang gembira, akhirnya kami bermain di sungai sambil bernyanyi-nyanyi riang. Tanpa kami sadari, ada bahaya yang sedang mengintai. Awalnya kita bermain seperti biasa, tapi entah kenapa Irwan tiba-tiba mengajak kami berenang dan menggunakan batu besar itu sebagai perosotan. Kebetulan bentuk batu yang seperti seluncuran itu menghadap langsung ke sungai. Dan tanpa berpikir panjang, kami pun mengiyakan ajakannya. "Teman-teman, bagaimana kalau kita main perosotan batu? Sepertinya lebih seru." Lalu Indah menjawab ajakan Irwan itu. "Ayo, Wan, sepertinya asik juga. Hahaha." Feby pun ikut menjawab. "Oh iya, bagaimana kalau kita lomba?" ajak Feby. Lalu aku bertanya pada Feby, "Lomba apa, Feb?" Feby menjelaskan, "Siapa yang paling jauh berseluncur, itu yang bakal ditraktir oleh yang kalah." Lalu kami menjawab bersama-sama, "Ayo, ayo, ayo,
Iya, yuk, yuk. Kami pun bersorak dan bergembira menyambut ajakan Feby. Tapi lain halnya dengan Lia. Lia yang sedari tadi terlihat murung, tak seperti biasanya. Sontak membuatku heran dan aku pun bertanya, "Lia, apakah kamu sedang sakit?" Lia menjawab, "Tidak, Yun." "Lalu kenapa?" "Entahlah, Yun. Aku hanya sedang berpikir, bagaimana kalau ini hari terakhir kita bermain bersama?" Lia berkata sambil tertunduk. Kebetulan di antara kami berlima, Lia adalah seorang anak yang berpikir terlampau jauh. Sehingga aku berpikir bahwa Lia berkata seperti itu karena takut jika kami sudah lulus nanti dan berbeda sekolah, kami akan sibuk dengan teman baru masing-masing. Apalagi kelulusan tinggal menunggu beberapa hari lagi. Lalu aku pun berkata kepada Lia, "Sudahlah Lia, meskipun nanti sekolah kita berbeda, percayalah kita akan menjadi teman selamanya dan bermain selamanya." Itulah yang kuucapkan agar Lia tidak merasa khawatir lagi. Tiba-tiba Irwan, Indah, dan Feby memanggil kami berdua. "Lia, Yuni, ayo cepat. Sekarang giliran kalian main di perosotan batu ini." Lalu kami menjawab, "Iya, sebentar. Aku sedang mengajak Lia." Setelah aku berkata demikian, tiba-tiba nenek yang tadi bertemu di pematang sawah muncul di hadapanku, menepuk pundakku dan berkata, "Jauhilah batu besar itu jika kamu tidak ingin menyesal." Di situ aku terdiam karena kaget. Tapi tiba-tiba teman-temanku memanggil, "Yun, cepatlah, Lia sudah menunggu." "Hah? Lia? Bukankah dia tadi bersamaku?" bisikku dalam hati. Sudahlah. Mungkin tadi dia pergi saat nenek itu datang. Tanpa berpikir panjang, aku pun berpamitan pada nenek. Tapi saat aku hendak berpamitan, nenek itu sudah tidak ada. Dengan polosnya, aku langsung berlari saja menuju Lia dan teman-teman yang sudah menunggu sedari tadi. Teman-teman pun berkata, "Yun, ngapain aja sih, lama banget?" Lalu aku pun menjawab, "Gak apa-apa teman-teman, maaf tadi aku kebelet pipis, hehehe." Aku terpaksa berbohong karena aku tidak ingin dianggap anak yang suka berhalusinasi, karena aku pun kehilangan jejak nenek tadi. Akhirnya aku dan Lia berpegangan tangan dan hendak berseluncur. Tapi saat aku memegang tangan Lia, entah kenapa tangan Lia terasa dingin sekali. Sampai-sampai aku bertanya padanya, "Lia,
Kamu benar-benar tidak sakit, kan? Tidak, Yun. Lalu, kenapa tanganmu dingin dan mukamu pucat sekali? Aku tidak apa-apa, Yun, jawab Lia sambil tersenyum penuh arti. Akhirnya, kita berdua meluncur ke sungai. Saat di dalam air, aku merasakan ada sesuatu yang menarik kami jauh ke dalam dan seolah menyeret kami ke arus besar. Lalu ku coba membuka mataku di kedalaman air dan betapa terkejutnya aku saat aku melihat ada ular putih besar di antara batu dan air sungai. Matanya yang merah bersinar, penuh amarah, seakan ingin memaksa. Aku juga melihat Lia ditarik. Dia ditarik oleh seekor buaya. Tapi buaya itu memiliki mahkota dan badannya berwarna putih. Entah itu halusinasiku saja atau memang nyata. Karena setelah itu aku pun tiba-tiba ada di pinggir sungai dan dikelilingi oleh ketiga temanku, Irwan, Indah, dan Feby. Dan juga ada beberapa orang dewasa di situ. Teman-temanku panik dengan keadaanku dan juga kebingungan karena Lia belum ditemukan. Aku pun digendong dan diantarkan oleh Mang Asep. Kebetulan Mang Asep pula yang telah menyelamatkanku. Karena saat itu Mang Asep sedang membasuh kaki setelah lelah menanam padi. Sedangkan Lia yang tak sempat diselamatkan Mang Asep lenyap terbawa arus. Penduduk desa beserta tim penyelamat menyisir setiap sisi sungai. Namun, dari semenjak kejadian hingga keesokan paginya, Lia tidak juga ditemukan. Aku yang hampir tenggelam, terlelap karena kelelahan. Di dalam tidurku, aku bermimpi bahwa Lia datang bersama nenek yang kami temui. Dan di situ Lia berkata bahwa dia sudah bahagia tinggal bersama nenek itu. Dan aku tak perlu mengkhawatirkannya. Tapi aku berkata, "Ada apa, Lia? Kenapa kamu memilih tinggal bersama nenek itu?" Lia tidak menjawab dan hanya tertunduk. Setelah itu, dia lenyap bersama nenek itu. Aku berteriak memanggil Lia. Akan tetapi, ibu dan ayah membangunkan aku dengan penuh kecemasan dan berkata, "Ada apa, Yuni?" Lalu aku menceritakan tentang mimpiku kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibuku mencoba menenangkan aku, sehingga aku pun berangsur tenang. Tak terasa, ternyata sudah 1 minggu setelah kejadian. Akan tetapi, Lia belum juga ditemukan. Orang tuanya pun sudah pasrah dan merelakan atas kepergian Lia.
Kejadian itu sontak membuat geger warga sekitar, sehingga aku trauma setiap kali tanpa sengaja mendengar pembicaraan warga yang membahas tentang Lia. Sehingga ayah dan ibu terpaksa menyekolahkanku. Di tempat yang jauh dari desa. Selang beberapa bulan, ayah dan ibu pun pindah rumah. Karena setiap aku berlibur dan pulang dari asrama, aku pasti akan merasa trauma mengingat kejadian itu. Bahkan setelah kejadian itu, aku tidak bisa berenang dan takut setiap kali keramas menggunakan air dingin. Aku tidak pernah tahu sampai kapan aku merasakan ketakutan ini. Lia, maafkan aku karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku, Lia, karena aku tidak bisa menjadi teman yang baik. Lia, dimanapun kau berada, aku berharap kau bahagia. Aku menyayangimu, temanku. Indah, Irwan, Feby, semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Aku menyayangi kalian. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Kasihan ya Yuni. Jadi tadinya mau seru-seruan, main, yang tadinya dia pengen happy-happy sama teman-temannya, tapi akhirnya dapat peristiwa yang sangat-sangat sulit diceritakan kali ya. Terus kan dia jadi memendam rasa traumanya berlarut-larut. Jadi buat teman-teman juga ini jadi pembelajaran buat kedepannya ya, supaya lebih berhati-hati juga. Oh iya, ini salah satu cerita dari Yuni. Nanti untuk kedepannya aku bakal ceritain lagi cerita-cerita Yuni selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih menghargai juga bahwa kita ini hidup berdampingan ya antara makhluk yang kasat mata dan makhluk tak kasat mata. Percaya nggak percaya, semua itu ada di dunia ini gitu. Buat teman-teman jangan lupa ya nyalain notifikasinya biar kalian bisa denger lagi cerita dari Yuni ini, kisah-kisah dari Yuni ini. Jadi bantu ya subscribe, share, like, dan jangan lupa tombol notifikasinya. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Dadah.